Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tema Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional dengan topik Pilar Pendidikan dan Relevansinya di Era Digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azaliana Kholisatul Wahidah dengan NIM 860213623. Prodi PGPA. Makna pilar pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar merujuk pada dasar atau tiang penguat yang menjadi fondasi kokoh bagi seluruh sistem pendidikan nasional. Pilar berfungsi sebagai penyangga utama yang menopang struktur pendidikan agar tetap berdiri teguh menghadapi berbagai tantangan zaman. Pilar pendidikan berfungsi untuk menentukan arah pendidikan, membentuk karakter peserta didik, menjadi pedoman bagi guru dan sekolah, serta menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi landasan filosofis yang membentuk karakter dan intelektual bangsa Indonesia. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan rapuh dan mudah goyah ketika menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3 prinsip dasar. Yang pertama, Ingarso Song Tulodo, di depan memberi teladan. Pendidik harus menjadi contoh nyata dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang diajarkan kepada peserta didik. Dan yang kedua, Ingmadya Mangun Karso, di tengah membangun semangat, pendidik berperan sebagai motivator yang mendampingi dan membangkitkan gairah belajar peserta didik secara aktif. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidik memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sambil tetap memberikan bimbingan dan dukungan. Jadi, guru bukan hanya mengajar, tetapi juga pembimbing, teladan, dan motivator bagi peserta didik. Relevansi pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara di era digital. Yang pertama, Ingarso Song Tulodo. Dalam pembelajaran daring, guru harus menjadi teladan virtual melalui etika digital, konsistensi mengajar, dan integritas dalam ruang cyber yang transparan. Seperti contoh, guru bisa mengajarkan penggunaan AI dan internet secara bertanggung jawab serta menghargai karya orang. Dan yang kedua, Ingmadya Mangun Karso, menghadapi literasi digital. Peserta didik perlu dibimbing membangun kemandirian belajar, berpikir kritis terhadap informasi, dan mengembangkan karakter di tengah banjir konten digital. Seperti contoh, guru menggunakan video pembelajaran, kuis online, agar siswa aktif dalam belajar. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani dan transformasi peran guru. Guru bertransformasi dari penyampai materi menjadi fasilitator, motivator, dan pendorong dari belakang yang memberdayakan siswa belajar mandiri. Contoh, guru memberikan kesempatan siswa untuk membuat proyek digital seperti video edukasi atau presentasi kreatif. Jadi, di era digital, teknologi tidak boleh menggantikan nilai-nilai pendidikan, tetapi guru tetap memiliki peran penting dalam membimbing karakter dan moral peserta didik. Di sini ada tantangan dalam penerapannya, yaitu dengan kesenjangan akses teknologi. Disparitas infrastruktur digital antara daerah perkotaan dan pedesaan menghambat pemerataan pendidikan. Prinsip Tutwuri Handayani sulit diterapkan ketika guru tidak dapat menjangkau seluruh siswa secara merata. Dan yang kedua, degradasi interaksi sosial. Pembelajaran daring mengurangi intensitas hubungan guru dan murid yang esensial dalam Ingarso Song Tulodo. Keteladanan langsung dan pembentukan karakter menjadi tantangan besar dalam ruang virtual. Dan yang ketiga, adaptasi metode pengajaran. Transformasi pendekatan tradisional ke platform digital memerlukan kreativitas tinggi. Ingmadya Mangun Karso menuntut guru mampu membangkitkan semangat belajar meski terhalang layar. Jadi, pendidikan adalah pendidikan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai, moral, dan kemanusiaan. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip Ingarso Song Tulodo mengingatkan bahwa di era digital, guru harus menjadi teladan dalam literasi dan etika digital. Ingmadya Mangun Karso mendorong kolaborasi aktif antara guru dan siswa dalam pembelajaran daring yang interaktif. Tutwuri Handayani menegaskan pentingnya pendampingan yang memberdayakan, bukan mengekang kreativitas peserta didik. Integritas nilai-nilai luhur dengan inovasi teknologi dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang humanis dan adaptif. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan karakter utuh yang siap menghadapi tantangan
Jadi kesimpulannya, pilar pendidikan merupakan dasar penting dalam sistem pendidikan. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital. Guru harus menjadi teladan, motivator, dan pembimbing dalam penggunaan teknologi. Serta pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan, tetapi juga pembentukan karakter siswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.